Selain bisa tahu ketahanan baterai iPhone 15 Pro Max ini, gue juga bakal menguji apakah zoom lens HP ini lebih baik dari Samsung S23 Ultra. Habis itu, kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro Max, apakah kameranya mengalami peningkatan? Oke, pertama kita kirim barang dulu. Sekarang kita mau ke Suntec buat pick up iPhone lagi, guys. Buat saudara gua, harus diakui ya, layarnya iPhone ini sih cakep. Terutama buat outdoor yang punya kecerahan masih enak buat dilihat. Terus ngomongin bezel yang lebih tipis, buat gua setelah pakai beberapa jam pertama udah mulai kebiasa sih. Maksudnya feelingnya sama aja kayak pakai 14 Pro Max. Mungkin karena nggak terlalu signifikan aja kali ya beda bezelnya. Oke, jadi gue lagi ada di Suntec ya guys. Mau ke authorized resellernya Apple. Karena emang di Apple Store udah full banget ya. Jadi salah satu opsi kalau kalian mau cari iPhone selain di Apple Store adalah di authorized resellernya. Oh ya, dan update aja sekarang jam 10.10. Baterai ada di 93% ya. Itu dia switch. Thank you switch. Next, kita ke kebun binatang Singapura. Samperin teman-teman YouTuber yang lain deh. Biasanya buat yang kepo, ada bedanya atau enggak antara 15 dan 14 Pro Max. Untuk kondisi ideal dan pencahayaan terang kayak gini, serius, susah banget buat dapat perbedaannya. Tapi untuk beberapa kondisi bakal kelihatan juga kok. Nanti gue tunjukin ya. Oh ya, perjalanan ke Singapura Zoo cukup jauh loh, sekitar sejaman. Dan selama itu gue main sosmedan sambil dengar musik dan sesekali lihat maps. Total baterai berkurang 8%. Halo, maaf telat ya. Halo, warga lokal. Wah, gila, dapat cash banyak banget. BTW tiket masuknya sekitar 500 ribuan rupiah ya. Cukup nyesek sih. Cuman sekalian bikin konten ya nggak apa-apa lah. Gimana dengan perbedaan videonya? Sama-sama aja. Halo guys, iPhone 15 Pro Max lebih bagus dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Sama Jelasnya aja. bagus, dah percaya gue. Beli deh, jangan ragu. Menurut gua sih sama aja ya. Atau ada teman-teman lain ketemu bedanya nih? Bantu bisikin ya. Untuk video selfie pun bisa dibilang mirip. Mulai dari kulit muka gua sampai dynamic range juga susah buat ketemu perbedaannya. Oh ya, kedua HP ini punya spesifikasi kamera depan yang sama ya, 12 megapiksel yang berautofokus. Kita lihat ya seberapa smooth perpindahan lensanya. Ini dari ultra wide lanjut ke 1. Ya, kelihatan dikit tadi. Ini udah mau mendekati 5. Iya, ada tipis saja berasa. Sekarang 15 kali. Terlihat mulus, tapi untuk kondisi lain gue sempat ketemu perpindahan kamera yang nggak mulus loh. Misalnya pas lagi di dalam bus ini nih, ada yang tahu kenapa nggak ya? Apa gara-gara goyang di dalam bus atau posisi rekam portrait? Cuma kalau udah berhubungan sama zoom, mulai terlihat perbedaannya nih. Untuk 3 kali sebenarnya masih mirip, cuma cenderung lebih tajam di 14 Pro Max. Sedangkan 5 kali di 14 Pro Max mulai kelihatan dihalusin ya. Dan 15 Pro Max masih natural. Sama dengan 15 kali yang tekstur papannya masih jelas. Plus di 15 Pro Max ini masih punya ekstra zoom lagi yang mentok di 25 kali. Cuma uniknya untuk zoom 4,9 kali 15 Pro Max mulai pudar gambarnya. Sedangkan yang 14 masih lebih baik nih. Hal ini dikarenakan 15 Pro Max yang pakai lensa 1 kalinya itu di crop jadi 4,9 kali. Sedangkan 14 Pro Max pakai lensa 3 kalinya. Sehingga hasil cropannya nggak terlalu jauh. Beda dengan zoom 5 kali di mana 15 Pro Max punya hasil gambar yang lebih baik. Lebih natural dibanding 14 Pro Max yang udah berasa hasil pemrosesannya. BTW guys, kalau kalian suka sama video-video kayak gini dan supaya impian gua collab sama Gadgetin bisa terwujud, boleh bantu like dan subscribe buat yang belum ya. Thank you. Adem juga bisa berteduh guys. Sekarang kalian lagi lihat di cinematic mode, agak low light ya. Di dalam nggak ada banyak cahaya, gimana? Menurut gua, sinematiknya udah termaksud baik ya, walaupun nggak sempurna. Misalnya rambut-rambut tipis gue ikut ke blur juga.
punya hadiah buat lo nih. Dilihat. Yoi. Sekarang kita mau naik bus guys. Nggak tahu bus kemana, ngikut aja deh. Oh ya guys, update aja, baterai ada di 60%. Cukup ngocor sih menurut gua. Mungkin gara-gara cuaca lagi panas juga kali ya, jadi lebih boros. Nanti kita cek sampai malam sisa berapa. Tada. Betulnya buat yang kepo, dari tadi gue print pakai apa? Ini adalah printer yang namanya Instax Mini Link 2. Jadi dia tuh printer buat smartphone yang portable banget ya. Jadi kita bisa print di mana aja, mantap kan? Oh ya, app ini bisa print momen dari video. Tinggal pilih mau dari frame mana, terus print deh. Terakhir buat kalian yang nggak cocok sama frame portrait gini, ada yang kotak juga yaitu square link. Dan buat yang lebaran, ada yang namanya link wide. Disesuaikan aja sama selera kalian. Oke guys, update dulu sekarang jam 3.28. Baterai ada di 40% ya. Makan dulu deh, KFC. Gue belum makan dari pagi, gila. Udah cobain iOS 17 belum? Animasi airdropnya keren juga ya. Oh ya, ada satu hal yang gua harap bisa diperbaiki dari 14 Pro Max ya, yaitu jarak fokus terdekatnya terlalu jauh. Terus apakah di iPhone 15 ini udah dibenerin? Sayangnya saat gue jejerin samping-sampingan gini sama aja sih. Butuh jarak sekitar 15-20 cm buat dapetin fokus terdekatnya. Cukup ngeganggu. Balik lagi ke kamera 14 versus 15 Pro Max. Secara spek perbedaannya ada di Smart HDR 4 dan 5 buat foto ya. Dan ini terbukti dynamic range di iPhone 15 Pro Max lebih baik di sini. Area dengan cahaya yang terang bisa diekspos lebih baik. Dan satu lagi, untuk beberapa foto iPhone 15 ini bisa memberikan warna yang lebih warm. Jadi beberapa dari kita mutusin buat nongkrong dulu ke mall, tapi sebagian juga ada yang langsung balik ke hotel. Biasa nih anak gadget. Nggak jauh-jauh dari tempat gadget juga. Kalau gua mah lebih demen kesini guys. Perawatan diri. Enggak deh. Habis itu kita diajak makan seafood dan sambil tunggu makanannya datang, gua tes kamera dulu sebentar. Oke guys, kita tes kamera dulu sebentar antara 15 Pro Max dengan 14 Pro Max. Buat kasih kalian gambaran seberapa jauh sih perbedaan kameranya. Dan ini untuk kamera selfie. Dan hasilnya tetap sama ya, mirip-mirip aja buat kedua HP ini. Terus gimana dengan flare-nya? Sayangnya dari hasil ini masih mirip. New lens coating ya. AirPods Type-C. Gimana dengan video malamnya? Noise-nya sangat berasa ya buat kondisi yang benar-benar low light. Banyak semut, tapi overall masih jelas sih buat dilihat. Habis itu kalau pakai kamera belakang wide-nya jelas lebih baik. Noise-nya hilang, cuma jitter-jitter dikit tetap terlihat. Bisa diperhatiin dari lampu-lampunya yang joget tuh. Sedangkan ultra wide gambar jadi lebih gelap, cuma jarak pandangnya jadi luas banget ya. Tapi ya overall masih enak buat ditonton sih. Terus sampai rumah gue sosmedan dan browsing-browsing bentar sampai jam setengah 11, baterai ada di 11%. Terus lanjut lagi sampai jam 12 malam, baterai sisa 3%. Oke, sebelum ke SOT dan kesimpulan, gue sempat ngecas pakai chargeran 20 watt dari 1%. Dengan kabel USB-C tentunya. Yang mana dalam 30 menit udah keisi 46% ya. Dan total 1 jam baterai udah keisi 81%. Ya, karena ekspektasi gua nggak terlalu gede sama iPhone dalam hal ngecas, oke-oke aja sih. Terus ini kekepoan gua. Jadi kalian tahu dong, karena USB-C, sekarang iPhone bisa jadi power bank buat HP atau gadget lainnya. Nah, di sini gue coba ngecharge Apple Watch dan hasilnya selama 20 menit, baterai Apple Watch gue nambah 21% dari 3 ke 24. Dan untuk iPhone-nya sendiri berkurang 2% aja ya.
Kayaknya boleh juga nih. BTW buat tahu SOT dari iPhone ini cukup tricky. Jadi kita mesti jumlahin satu-satu screen aktifnya tiap jam. Mulai dari kita lepas chargerannya. Dan hasilnya dapat total SOT di 6 jam 2 menit. Yang sebenarnya udah oke sih. Tapi karena ini Pro Max dan ekspektasi gue cukup tinggi, jadi menurut gue hasilnya B aja. Harapan gue sih paling nggak bisa dapat di 7-8 jam. Cuma, iya gue ngerti pemakaian hari ini tuh cukup berat. Banyak pakai kamera dan keseringan outdoor yang cukup panas. Bikin baterai lebih boros sih. Jadi gue masih belum berani bilang ketahanan baterainya cupu. Kita lihat ya, mungkin setelah 1 bulan pemakaian gue bakal update lagi di video selanjutnya. Karena jujur masih banyak banget yang bisa dieksplor dari HP ini. Jadi apa yang kita dapat dari video ini? Secara daya tahan baterai masih terbilang oke, walaupun gue masih belum puas sama hasilnya. Terus dari sisi kamera, kalau dibandingin sama 14 Pro Max, nggak ada peningkatan yang signifikan. Perbedaan yang terlihat yaitu HDR-nya lebih baik dan kemampuan zoom jauhnya yang di atas 5 kali. Tapi menurut gua ya, buat orang awam, perbedaan-perbedaan tadi tuh nggak bakal terlalu berasa. Lanjut kalau ditanya saktian mana zoomnya sama S23 Ultra, untuk daylight 3 dan 5 kali hasilnya mirip-mirip ya buat kedua HP ini. Sedangkan untuk 10 kali jelas Samsung lebih baik dengan tambahan lensa telefotonya. Cuma untuk low light, S23 cukup kewalahan untuk jarak 5 kali. Noise-nya ngeganggu banget. Hal ini terjadi karena optical zoom S23 Ultra ada di 3 dan 10 kali. Jadi hasil 5 kalinya merupakan digital zoom. Sedangkan iPhone 3 dan 5 kalinya masih oke sih. Tapi hasil 10 kalinya lebih baik di Samsung. Terakhir, semoga ada gambaran tentang daya tahan baterai dari iPhone 15 Pro Max ini. Kalau ada hal lain yang mau gue bahas, boleh kasih tahu di komen ya. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu like video ini ya. Thank you.